Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Moni Andela dengan NIM 858098838. Jadi kali ini akan melakukan praktikum IPA tentang ekosistem darat. Untuk ekosistem buatan, saya memilih lingkungan sekitar tempat tinggal. Oke, sekarang cuacanya sedang mendung kali ini. Jadi sebagian ada yang cerah dan sebagian awan gelap ya, mendung di sebelah sana. Baiklah, kali ini kita cek menggunakan HP di mana saya berada di paket 2 TR21 Dusun Sidoarjo, Jalan Arif Rahman Hakim. Karena saya tidak mempunyai alat barometer, jadi keadaan kali ini suhu udara itu tidak begitu panas karena memang sebagian mendung tadi. Di pencahayaan tidak terlalu terang karena redup tadi ya, karena mendung. Angin di sini berhembus pelan, semilir atau bertiup tenang. Nah, untuk jenis tanah di sekitar tempat tinggal saya di sini tanahnya itu lembab. Jadi lembab dan kecoklatan. Ya, seperti ini. Baiklah, lanjut ke komponen biotik ekosistem darat. Jadi di sini saya menemukan semut ya. Kelihatan itu ada semut yang sedang berlarian. Terus di sini di depan teras saya ada bunga. Ada berbagai macam bunga itu. Dan ini saya menemukan lumut. Ya, di sini saya menemukan lumut di pinggiran semen-semen itu. Dan di depan rumah saya ini ada pohon pepaya. Di sebelahnya ada pohon pisang. Ini pohon pisangnya baru tumbuh ya. Nah, sebelah pohon pisang di situ ada tumbuhan serai. Ini sini tadi saya melihat belalang tapi tidak terlihat di kamera. Oke, lanjut. Ada pohon kelapa. Nah, tadi di sebelahnya juga itu ada pohon mangga ya. Nah, ini ada pohon mangga juga di situ. Nah, ini di samping rumah ada bunga sepatu. Oke, kita lihat lebih dekat. Di situ ada semut juga sedang berjalan di batangnya ya. Lanjut, di sini saya ada tanaman biasa disebut dengan lidah mertua ya. Ya, ini tanaman lidah mertua. Dan ada tanaman mengkudu. Nah, di tanaman mengkudu juga ini banyak semut juga ya yang menjalar di sini. Sepertinya untuk jenis hewan yang lebih dominan di lingkungan sekitar tempat tinggal ini adalah semut ya. Nah, di samping rumahku juga ada jeruk, pohon jeruk. Nah, di samping pohon jeruk ini ada binatang kecil-kecil yang terbang-terbang di situ. Nah, ini dia. Untuk ini aku masih kurang paham itu nama binatangnya apa. Oke, kita lanjut saja ke penelitian selanjutnya. Di sini aku beralih ke samping depan. Ini ada pohon mangga. Nah, di samping pohon mangga di situ ada tanaman tebu. Dan ini di depan terasku ada bunga pukul 9 atau biasa dikenal dengan kerokot. Jadi di sini aku coba untuk gali-gali tanah supaya menambah jenis hewan yang saya temukan. Nah, setelah menggali-gali tanah, di sini saya menemukan ada cacing. Nah, itu dia. Ada
cacing di situ. Jadi cacingnya ini sedang berada di batang-batang dedaunan atau tanaman yang sudah membusuk. Nah, karena tanah ini lembab, jadi banyak keong di sini, dimana keong memang suka di tanah-tanah yang lembab. Nah, karena ini di lingkungan sekitar tempat tinggal, ada ayam juga yang berlarian. Dan di sini saya menemukan ada semut lagi. Nah, di sebelah semut saya melihat ada lubang kecil atau biasa disebut dengan rumah binatang yang seperti kepiting kecil-kecil itu. Kami biasa menyebutnya dengan bahasa kerama ya. Nah, ini dia rumahnya, cuman ini rumahnya saja. Nah, di samping itu saya melihat di bunga sepatu ada kupu-kupu yang hinggap ya. Nah, di sini kupu-kupunya sepertinya sedang menghisap sari manis si bunga sepatu ini ya. Nah, saat saya melihat ke atas, ternyata di sore hari burung waletnya sedang keluar terbang bebas. Jadi di sebelah rumah itu tetangga mempunyai gedung walet. Jadi setiap sore hari biasanya mereka keluar, mungkin untuk mencari makan dan sebagainya. Nah, ini di samping rumah juga saya menemukan ada belalang, karena sempat tadi belalang tidak terekam ya. Semoga ini kelihatan dan terekam. Nah, itu dia sedang hinggap di dedaunan. Ini dia melompat-lompat. Nah, itu ada sedang di batang ya. Ya, ini dia. Jadi di sini saya menemukan satu ekor belalang. Nah, di sini juga saya menemukan ada seekor lalat yang sudah mati, namun dikerumuni dengan komplotan semut yang sedang menggigitnya ya. Baiklah, kita berpindah tempat untuk ekosistem darat alami. Saya memilih perkebunan. Jadi ini perjalanan menuju kebun. Nah, untuk di perjalanan menuju kebun juga saya banyak melihat komponen biotik ya di situ. Banyaknya tumbuh-tumbuhan dan beberapa binatang juga seperti ayam dan kucing yang terlihat. Sesampainya di kebun saya melihat ada pohon pinang. Nah, ini ada pohon durian juga. Dan ada pohon karet di sebelahnya. Ya, banyak pepohonan juga di sini. Nah, ini ada pohon pisang. Di sini saya langsung menuju ke pohon pisang untuk mengecek karena di sini saya melihat banyak daun pisang yang menggelinting. Biasanya di dalamnya itu ada ulat pisang itu yang putih itu. Di situ ulatnya mencari makan serta membuat tempat tinggalnya di daun pisang. Nah, ini saya nyoba untuk memetiknya, mengambil beberapa gulungan si daun pisang ini untuk membuktikan benar tidak ada ulat yang tinggal di dalamnya. Nah, ini saya cari yang agak besar ya, gulungan daunnya. Nah, saat saya mengambil gulungan daun pisang, saya melihat ada ulat di sini juga. Itu ulat bulu ya, tapi masih kecil. Nah, dan di
sini ada jamur krikit kalau bahasa kampung sini sebutnya. Nah, ini saya lanjut mau mengecek gulungan daun pisang tadi, apakah benar ada hewan yang tinggal di dalamnya. Untuk gulungan pertama ini saya menemukan ada satu ulat, dan di gulungan kedua juga ada juga ya, ini lumayan besar. Nah, ini saya lihatkan lebih dekat. Nah, ini dia, ini ulat daun pisang ya. Nah, di sini saya mau masuk ke dalam kebun untuk melihat ada komponen abiotik apa saja di dalamnya. Dan saya menemukan ada pohon sawit dan beberapa tumbuhan liar, dan ini ada tanaman ubi singkong atau ubi kayu. Dan di situ juga ada beberapa pohon karet, karena dulunya ini memang kebun karet. Nah, di kebun ini banyak nyamuknya ya nih, bisa dilihat di tangan. Ini ada nyamuk, dan memang begitu banyak nyamuk di perkebunan ini ya. Nah, di sini saya melihat ada belalang kecil. Nah, itu ada seekor belalang kecil, dan tiba-tiba tangan saya digigit oleh nyamuk lagi. Nah, itu belalangnya masih ada di sini. Nah, ya kelihatan itu ada belalang yang sangat kecil, dan ini di sebelahnya juga ada belalang. Kali ini belalangnya berwarna coklat. Nah, terus saya melihat ada jamur. Nah, di sini saya bertemu jamur lagi. Banyak jamur yang sudah kering di sini ya, karena memang saya datangnya di sore hari. Nah, di sini saya melihat ada seekor jangkrik kecil. Nah, itu ada bayi jangkrik. Nah, ini bekas tanah bakaran. Saya juga melihat ada jamur lagi di situ. Nah, ini saya melihat ada binatang juga. Ini saya kurang paham hewan apa ini. Hewan kecil, karena memang susah ya untuk menangkap hewan-hewan yang selalu bertebangan. Dan ini ada tanaman kangkung, pohon sawit. Ini bunga pohon sawit. Nah, saya melihat ada kupu-kupu. Nah, untuk di pohon sawit ternyata saya melihat ada seekor kumbang. Nah, itu ada seekor kumbang di situ, dan saya melihat ada capung hinggap. Nah, kita beralih pada komponen abiotik ekosistem darat buatan. Di sini kita bisa lihat kondisi tanahnya. Kondisi tanahnya di sini kering. Nah, itu untuk pencahayaan cukup terang. Untuk kondisi tanahnya di sini bisa dilihat tanahnya retak-retak. Nah, untuk suhu udara dan sebagainya kita cek dulu di HP lagi.
Nah, di sini bisa dilihat juga karena memang posisinya saya merekam sedang dalam keadaan mendung mau hujan ya. Jadi tidak begitu terlalu panas. Baiklah, kita masuk ke pembahasan praktek. Jadi di sini untuk ekosistem darat alami di sekitar tempat tinggal atau sekolah. Untuk alami di sini saya memilih perkebunan, dan untuk buatan saya memilih lingkungan sekitar tempat tinggal. Jadi untuk kesimpulan tentang perbedaan pada kedua tipe ekosistem tersebut terletak pada keragaman jenisnya. Ekosistem buatan terdapat banyak jenis tumbuhan karena di lingkungan sekitar terdapat berbagai jenis tumbuhan yang ditentukan oleh keinginan manusia. Sedangkan perkebunan atau ekosistem alami berkembang lebih bebas sehingga keanekaragaman hayatinya lebih banyak. Jadi di ekosistem buatan itu hanya terdapat tumbuh-tumbuhan yang memang ditanam atau yang memang diinginkan oleh manusia. Sedangkan di ekosistem alami itu tumbuh dengan bebas. Jadi tidak hanya yang ditanam saja, tapi yang tidak ditanam juga bisa tumbuh. Nah, untuk pertanyaan, menurut pendapat Anda, ekosistem manakah yang mempunyai jenis komponen biotik lebih banyak? Pada umumnya, ekosistem alami memiliki komponen biotik yang lebih banyak dan beragam, yang mempunyai jenis biotik lebih banyak. Umumnya ekosistem perkebunan yang lebih banyak karena berkembang secara bebas. Sedangkan di lingkungan sekitar tempat tinggal hanya diinginkan manusia saja. Jadi di lingkungan sekitar tempat tinggal itu hanya tanaman-tanaman yang diinginkan manusia saja, seperti bunga-bungaan tadi dan pepohonan yang memang diinginkan untuk tumbuh. Sedangkan di perkebunan memiliki rantai makanan yang lebih kompleks dan campur tangan manusia yang lebih minim dibandingkan halaman rumah. Lingkungan yang rimbun menyediakan lebih banyak sumber makanan dan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan liar. Demikianlah hasil praktek ekosistem darat yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.